channel praktek akuntansi. Dan channel ini saya niatkan untuk kita bisa praktek akuntansi secara langsung yang bisa diterapkan di dalam bisnis. Ya ini kita untuk di fase awal kita membahas mengenai aset. Apa itu aset? Yaitu suatu yang kita bisa pakai lebih dari 1 tahun. Jadi aset itu sesuatu yang kita bisa pakai untuk mendatangkan uang ya, mendatangkan uang atau profit secara jangka panjang dan terus menerus. Jangka panjang dan terus menerus. Ini kuncinya aset. Apakah aset itu punya masa manfaat? Jawabannya ya. Nah, nanti ada berbagai macam jenis aset. Namun di sini kita tidak membahas aset by definisi. Jadi kita tidak membahas aset hanya by definisi saja, tapi di sini fokus pada praktek. Ya, apa itu aset jangka panjang dan kita bisa pakai terus-menerus. Panjang artinya kita bisa pakai lebih dari 1 tahun. Jadi aset ini merupakan perwujudan dari investasi masuk. Jadi investasi yang kita masukkan ke dalam perusahaan itu umumnya terkonversi menjadi aset. Apakah ada investasi itu yang tidak terkonversi menjadi aset? Ada jawabannya. Ketika apa? Ketika dia hanya bisa menjadi beban atau dia tidak bisa menghasilkan nominal yang lebih banyak secara jangka panjang dan terus-menerus. Nah, jadi ini rules utama mengenai aset. Nah, ketika teman-teman bisa memahami rules utama mengenai aset ini, maka teman-teman bisa melakukan investasi dengan tepat, dengan efektif. Kenapa? Karena bisnis itu kuncinya ada di aset, aset yang produktif. Semakin produktif aset dari teman-teman, ya semakin banyak teman-teman bisnis teman-teman itu bisa menghasilkan cash. Pertumbuhan di bisnis teman-teman tuh bisa semakin cepat. Nah, namun di sini kita perlu memahami step by step-nya terlebih dahulu. Ya, di sini kita perlu bersabar memahami step by step-nya ya. Oke, jadi kita ilustrasikan di tahapan awal satu perusahaan itu muncul itu karena adanya uang, dana, sumber dana, sumber dana, yaitu bisa berupa dari diri sendiri dan dari patungan atau kerjasama. Ini ya, jadi aset. Nah, kemudian dari dana ini kita perlu spesifik tanggalnya berapa. Ini saya ambil contoh bulan April 2023. Ini Jono punya uang yang dipakai untuk bisnis langsung senilai 10 juta. Nah, ini. Supaya mudah, teman-teman bisa langsung praktek ke file Excel nih, 10. Nah, ini. Ini sangat penting sekali teman-teman bisa memahami mengenai akuntansi dasar ini ya, praktek. Kenapa? Dengan teman-teman memahami ilmu ini, teman-teman bisa mengukur, bisa melakukan evaluasi terhadap aktivitas-aktivitas yang sudah dikerjakan, terutamanya aktivitas yang bernilai keuangan di dalam perusahaan. Ini April 2023, Jono punya uang 10 juta yang dipakai untuk modal. Nah, di sini Jono ini perlu mengetahui terlebih dahulu aset itu apa.
Aset itu kriterianya jangka panjang dan bisa digunakan terus-menerus untuk menghasilkan uang lebih banyak. Resource-nya di sini adalah uang. Bagaimana uang ini bisa menjadi lebih banyak? Nah, ini. Di sini ada beberapa pilihan. Di sini adalah persediaan. Persediaan siap untuk dijual ya. Singkat siap jual. Ya. Persediaan ini siap jual. Senilai berapa? Nah, ini. Jadi dari 30%-nya, 30%, ya ini 30% ya, dikali ini total. Nah, ini asetnya ya. Jadi asetnya itu berupa persediaan siap jual. Jadi ketika dia beli, ya sudah ada pasar. Nah, di sini penting bagi seorang business owner untuk bisa mengkaitkan antara keuangan dengan pasar. Jadi keuangan itu tidak sekedar hanya data historis atau cuma rekap data, tapi juga keuangan itu bisa pakai untuk alat evaluasi, alat untuk bisa memahami kekuatan dan kelemahan bisnis yang kita jalankan. Oke ya, di sini. Jadi saat ini Jono posisi sekarang, nah ini posisi sekarang itu ada persediaan 3 juta. Di sini ada sisa kas, itu 7 juta. Nah, posisi sekarang seperti ini. Nah, ini yang kita perlu biasakan dulu sebelum kita masuk ke format-format yang lain. Berarti di sini di tanggal awal, ini kok misalnya saya kasih di sini tanggal 14. Kemudian tanggal 15-nya Jono melakukan transaksi. Nah, ini posisi asetnya sekarang dari yang tadi itu cuma cash 10 juta. Nah, ketika udah dipakai kan otomatis ada transaksi pembelian tuh. Nah, ini 3 juta. 3 juta itu untuk melakukan persediaan. Nah, ini berarti asetnya berubah bentuk. Nah, sekarang tugasnya bagaimana aset ini kita bisa ubah menjadi apa istilahnya nominal yang lebih besar. Caranya dengan kita melakukan penjualan. Nah, ini. Ketika 3 juta ini kemudian dijual, berarti ini masuk ke transaksi laba rugi. Jadi memang sengaja saya bikin seperti ini ya. Ini transaksi ada di neraca. Teman-teman perlu memahami. Tidak ada ini neraca, kemudian ada laba rugi. Ini aset ya, bagian aset. Kenapa? Ini bukan utang, gitu. Jadi kita bisa konversi cash, jadi cash. Ketika ini dijual, kemudian ada transaksi penjualan, ya, dengan keuntungan, keuntungannya yang dipasang itu adalah 100%. 100%. Oops, sorry. Ya. Nah, tadinya ini ya, ketika nah ini, di tanggal 15 posisi targetnya seperti ini, cash persediaan. Kemudian ketika ada penjualan di tanggal 17-nya, ya berubah nih. Jadi apa? Jadi penjualan kan, kas penjualan. Nah, senilai berapa? Nah, ini 6 juta. Ya, persediaan karena sudah laku semua, persediaan nol jual.
Kemudian di situ berubah menjadi kas penjualan. Nah, ini kas penjualan. Tuh. Ini maksud saya kas awal ya. Nah, teman-teman bisa memahami logiknya dulu. Tuh kan. Bertambah nggak? Dari tadinya 10 juta, nah sekarang bertambah nih. Tuh, jadi 13 juta. Nah, seperti gini, ini namanya aset. Dari 10 juta jadi 13 juta. Nah, itu aset. Nah, ketika aset ini tidak bisa mendatangkan cash lebih banyak, nah ini kita perlu evaluasi. Jadi di tahapan awal, bukan teman-teman itu buru-buru untuk melakukan investasi pengadaan aset, tapi teman-teman perlu melakukan yang namanya simulasi. Bagaimana investasi ini bisa ketika dikeluarkan cash ini membentuk investasi, pengadaan, persediaan, pengadaan aset tetap lainnya, mesin, website, kemudian akun, iklan, dan lain-lain. Teman-teman perlu melakukan simulasi terlebih dahulu. Nah, simulasi ini merupakan proses kita melakukan perencanaan. Bagaimana jika kita memasang strategi. Nah, strategi ini juga bagian dari eksekusi. Jadi, jika teman-teman berhasil merancang strategi dengan cara simulasi tadi, nah teman-teman bisa mengurangi apa kemungkinan terjadinya kerugian. Dengan cara apa? Ya, teman-teman simulasi. Nah, kalau misalnya ini dalam contoh kasus ini, persediaan siap jual itu sudah ada pasar. Nah, si Jono ini membuka pre-order dan telah melakukan riset pasar. Apa itu pre-order dan riset pasar nanti kita bisa bahas ya di bagian yang lain. Karena ini bagian praktek akuntansi, teman-teman harus memahami dulu bahwa esensinya aset itu ada untuk bisa menghasilkan lebih banyak dengan kriteria bisa jangka panjang dan terus-menerus menghasilkan pendapatan. Jadi aset bisa menghasilkan sumber daya baru. Sehingga apa? Perusahaan bisa terus bertumbuh secara terus-menerus, yaitu bahasanya adalah going concern. Ya, semoga teman-teman bisa memahami konsep dasar mengenai akuntansi ini dan yang terpenting selamat praktek di bisnis masing-masing. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini dan selamat praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.